bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus berkata, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau. Sebab mereka itu adalah penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari selamat sore. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat-ingat apa yang kita pelajari di sekolah, saya kalau misa itu dengan anak-anak sekolah banyak ya, jadi bisa melihat dari TK, SD, SMP, dan SMA. Lalu kalau saya lihat, bukan hanya ukuran tubuh mereka yang berbeda, tetapi juga seragam. Seragam mereka itu berubah dari TK, seragamnya beda dengan SD. Di SD beda lagi dengan SMP. Dan di SMP beda lagi dengan SMA seragamnya. Dan tentu itu adalah perbedaan fisik, perbedaan yang bisa dilihat. Tetapi perbedaan yang tak bisa dilihat juga dari mata pelajarannya. Yang SD, yang TK pasti beda. Yang TK mulai belajar berhitung, belajar menulis, coret-coret, lalu nyanyi ya. SD udah beda lagi, udah ada perkalian, pembagian dan sebagainya. Bahkan zaman sekarang itu yang TK itu sudah belajar kelas Mandarin bahkan ya. Zaman saya dulu baru boro-boro ada itu ya. Nah, berbeda-beda. Makin ke atas seragamnya beda, maka juga bagian dalamnya pelajarannya pun beda. Dan isinya yang dipelajari juga beda. Dan itu sebenarnya perubahan yang nampak dan nyata. Namanya perubahan itu mesti ada suatu perbedaan bukan hanya saja dalam fisik tetapi juga di dalamnya. Tidak mungkin anak TK juga belajarnya atau mata pelajarannya sama dengan anak-anak SMA. Pasti sudah maju, pasti sudah berubah. Dan pasti sudah berbeda. Itulah perbedaan yang biasa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu perbedaan itu atau perubahan itu makin nyata. Namun juga ada yang namanya perubahan-perubahan yang terjadi di fisiknya saja. Di luarnya saja tetapi di dalamnya tidak berubah. Saudara-saudari bisa banyak contoh yang bisa diberikan. Perbedaan atau perubahan yang terjadi ya di dalam fisik tetapi isinya sama. Ya. Ada mobil tahun 2010, mobilnya sudah tua ya, diperbaharui lagi di tahun 2022, dibuat bagus segala macam, dibuat kinclong bagian luarnya, tapi onderdilnya bagian dalamnya
itu masih yang lama. Nah, itu perubahan di bagian luar saja. Ceritanya juga ada seekor tikus, dia ini bosan dikejar-kejar sama kucing, lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong ubahlah saya bosan tiap hari itu dikejar-kejar sama kucing. Tuhan yang maha baik itu merubah dia menjadi seekor kucing juga karena permohonannya. Lalu kemudian diubah menjadi kucing, lalu ketemu sesama kucing, dia lari juga, dia ngumpet. Tuhan, kira-kira saya kalau dirubah jadi anjing, mungkin saya tidak takut lagi dengan kucing. Tuhan yang maha baik itu juga merubah menjadi seekor anjing. Ketika ketemu kucing lagi, dia lari terbirit-birit lagi. Dan kemudian dia berdoa lagi sama Tuhan, Tuhan kalau demikian ubahlah saya menjadi seekor singa, mungkin saya tidak takut lagi. Ketika bertemu dengan seekor singa setelah dirubah, lalu kemudian dia juga malah takut dengan seekor singa lagi, padahal sama-sama singa. Dia lari juga, dia minta dirubah lagi, lalu kemudian dia berubah rupa lagi. Tuhan, kalau demikian ubahlah saya menjadi manusia, dirubah lagi menjadi manusia. Ternyata ketika dirubah menjadi manusia, dirubah menjadi seorang bapak-bapak. Lalu kemudian ada ibunya di rumahnya, dimarah-marahi sama ibunya, dia lari lagi sama istrinya dimarah-marahi. Ya kamu ini kurang begini, wah pokoknya dicereweti banget gitu ya. Lalu Tuhan, waduh kalau begitu ubahlah saya menjadi istri saya itu gitu ya. Dirubah gitu supaya dia dipikirnya nggak ada yang bisa mengalahkan lagi, menakut-nakuti lagi. Setelah dirubah lagi menjadi istri yang tadi itu, menjadi perempuan. Lalu kemudian dia menjerit ketakutan, kenapa? Karena ternyata perempuan atau istri tadi itu takut dengan seekor tikus. Kalau demikian Tuhan ubahlah saya lagi menjadi tikus. Lalu kemudian Tuhan sudah pusing, gak usah dirubah-rubah. Apa yang berubah tetap sama saja kalau hatimu tidak berubah katanya. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, cerita singkat tadi sebenarnya mau mengajak kita. Perubahan kadang-kadang ada, tetapi perubahan yang terjadi hanya secara fisik yang bisa kelihatan. Tetapi perubahan dari dalam itu yang tidak kelihatan. Dan tentu apa yang terjadi pada kita dalam iman, tentu iman tidak mengarah pada perubahan yang di luar, tetapi juga perubahan dari dalam. Apa yang dimaksud? Yaitu adalah yang disebut pada Injil yang diwartakan pada hari ini. Yesus mewartakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Suatu pewartaan yang dibagikan di Galilea, menggantikan Yohanes Pembaptis yang kita tahu banyak sekali pengikutnya pada waktu itu. Dia ditangkap dan Yesus menggantikan. Suatu hal yang unik kita lihat di sini, Yesus mengubah orang-orang yang dijumpainya itu. Mengubah bukan saja secara fisik, tetapi juga dalam mentalnya, dalam hatinya dirubah, dalam cara berpikirnya dirubah. Ketika dia menjumpai perlahan-lahan murid yang akan dia jadikan sebagai rasul. Kalau saudara-saudari perhatikan, apa yang diwartakan Yesus, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, ini adalah membutuhkan sebuah perubahan bukan saja sebagai perubahan fisik, tetapi bagaimana perubahan hati, cara pandang dan sebagainya. Dan ini yang dilakukan Tuhan. Kita bisa bayangkan, para penjala ikan atau nelayan ini yang berada di Danau Galilea. Dan mereka dalam sejarahnya di Danau Galilea itu adalah tempat banyak orang-orang itu memiliki perusahaan-perusahaan ikan pada zamannya. Dan salah satu yang ditemukan mereka ini, ya jadi dikatakan ada Zebedeus, lalu kemudian juga ada Yohanes saudaranya, mereka Andreas dan Simon, ini adalah pengusaha-pengusaha ikan. Mereka memiliki kapal dan juga anak buah. Jadi bisa dikatakan ada bos-bos ikan, ada anak-anak buah bos tadi ya, yang tentu saja memiliki suatu bisnis yang bagus. Saudara-saudari bisa bayangkan, Yesus mau mengubah orang-orang ini dari penjala ikan menjadi penjala manusia dengan mengatakan, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesus merubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Anehnya saudara-saudari, ini yang agak aneh. Yaitu adalah ketika Yesus mengatakan sepenggal kata itu, semua orang yang dijumpainya tadi, Simon, Andreas,
lalu kemudian ada Yohanes, ada Yakobus, mereka semua ikut. Kalau saudara-saudari sudah bekerja, sedang melakukan pekerjaan, sedang berbisnis, bisnisnya baik, lalu kemudian disampaikan hal sepenggal kata begitu, pasti 2 hari lah berpikir, paling tidak sehari saja kasih waktu berpikir. Ini tidak, langsung mereka berubah. Mereka langsung mengikuti Yesus. Ada perubahan apa yang dibuat di sini? Perubahan yang terjadi bukan saja secara fisik, secara aksi yang bisa kita lihat, tetapi dalam perubahan yang sangat dalam sekali dalam diri para murid ini. Perubahan yang pertama kita lihat, yaitu adalah para murid diajak untuk pergi bersama dia. Mari ikutlah aku. Saudara-saudari, ini adalah satu perubahan. Perubahan kata mari ikutlah aku, ini bukan hanya orang disuruh ngikut bersama-sama menuju satu tujuan. Kata mari ikutlah aku, kata mengikut atau kata ikut dalam bahasa Yunani itu adalah mari di belakang saya. Kata ini menunjukkan kalau orang di belakang berarti yang dilihat di depan adalah Yesus. Yang diikuti adalah Yesus, maka cara pandang yang mereka buat pada waktu sebelum ikut Yesus mereka rubah. Yang di depan adalah Yesus. Maka kata ikutlah aku berarti para murid ada di belakang. Mereka meninggalkan apa yang menurut pandangan mereka pada waktu itu baik. Mereka meninggalkan apa yang menurut pandangan mereka itu mereka lakukan, mengikuti Yesus. Berarti ada di belakang. Sikap seperti ini adalah orang yang mengandalkan. Mereka tidak lagi mengandalkan upahan atau gaji atau uang yang akan diberikan ketika mereka menangkap ikan. Tetapi mereka mengandalkan yang ada di depannya karena mereka ikut di belakang. Satu cara perubahan hidup, cara pandang. Memandang Yesus yang ada di depan. Ini yang dirubah pertama-tama. Lalu yang kedua kita lihat, mereka meninggalkan jala, meninggalkan perahu, meninggalkan ayahnya, dan meninggalkan juga orang upahan. Saudara-saudari, ini cara yang berbeda lagi. Perubahan yang kedua, yaitu perubahan habitus. Habitus yang lama dirubah menjadi habitus baru. Jala yang tadi menangkap ikan tidak berguna lagi. Yang digunakan nanti adalah bagaimana mereka merangkup atau juga menangkap orang-orang yang dijadikan pengikut Kristus. Mereka sudah merubah atau meninggalkan kebiasaan yang lama. 2 hal ini yang diajak untuk berubah. Maka kalau pada hari ini Yesus mengajak para muridnya untuk menjadi penjala manusia, ini bukanlah suatu perkataan yang dikatakan ribuan tahun yang lalu, tetapi hari ini juga. Yesus mengatakan menjadi penjala manusia berarti kita diubah dari apa yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Dengan baptisan kita sudah menjadi yang luar biasa, namun menjadi biasa karena belum berubah di dalamnya. Perubahan yang di dalam itu adalah cara pandang, mengubah Yesus yang ada di depan, dan yang kedua merubah cara hidup, merubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Apa itu kebiasaan lama? Meninggalkan jala, meninggalkan perahu berarti meninggalkan dosa-dosa yang lama. Budaya kematian. Paus Fransiskus mengajak orang-orang juga yang pada hari ini senang dengan budaya kematian. Peperangan, lalu kemudian juga kata-kata yang mematikan, lalu sampai juga pada mematikan kehidupan dengan berbagai macam cara. Kita senang, kita bahkan juga melihat juga banyak orang yang senang ketika orang-orang itu banyak memegang senjata, anak-anak remaja memegang celurit panjang-panjang dan mereka senang berteriak-teriak. Lalu kemudian bertempur, itu adalah kegemaran yang sekarang lagi tren. Budaya kematian yang disenangi. Justru ini adalah cara atau yang harus dirubah menurut Paus Fransiskus. Habitus dosa, habitus lama, habitus budaya kematian yang harus dirubah. Untuk merubah cara ini, orang diajak untuk meninggalkan hal-hal yang lama. Tentu kita tidak setuju, tetapi juga banyak cara habitus dosa kita
yang sering menjadi hal yang masih kita ikut sertakan. Maka cara hidup yang lama menjadi cara hidup yang baru. Lalu kemudian di belakang Yesus artinya adalah dulu para murid menentukan jalannya sendiri, menangkap ikan sendiri, menentukan arahnya sendiri. Sekarang tidak bisa lagi karena yang di depannya Yesus. Yesus ke kanan, mereka ikut ke kanan. Yesus ke kiri, mereka pun ikut ke kiri. Yesus ke depan, mereka pun ikut ke depan. Yesusnya disalib, mereka lari. Nah, itulah yang terjadi nantinya. Tetapi pada akhirnya mereka tetap ada di belakang Yesus. Ketika Yesus disalib pun mereka juga akhirnya berkumpul kembali. Kenapa? Karena mereka akhirnya, karena Yesus yang di depan, mereka mengandalkan kepada Yesus. Mengandalkan Tuhan dalam hidup. Mengandalkan lagi bukan manusia tetapi adalah mengandalkan kerahiman dan berkat dari Tuhan. Maka perubahan yang terjadi dalam baptisan kita harus disertai dengan dua. Yang pertama, merubah cara jalan kita. Apakah Yesus ada di depan kita ataukah Yesus di belakang kita? Yang kedua adalah merubah habitus. Habitus budaya kematian, habitus budaya dosa menjadi budaya kehidupan. Budaya yang mengembangkan kehidupan bagi banyak orang dan merubah cara dan sikap kita yang salah menjadi lebih baik. Saudara-saudari, semoga kita menjadi penjala manusia dengan menjalankan dua hal itu. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.